Hello guys, my name is Lufitri Sari, NPM 224111072. I will discuss about sampling technique. Understanding population and sample. Populasi adalah keseluruhan unsur yang terdapat di dalam objek penelitian. Unsur tersebut dapat berupa orang, benda, perusahaan, atribut, atau unit-unit apa saja yang terkandung dalam objek penelitian. Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian yang dapat dianggap mewakili kondisi atau keadaan populasi. Oke, next, reason for selection of sample. Luasnya objek penelitian yang menyebabkan tidak dapat dijangkau secara keseluruhan unsur atau anggota yang terkandung dalam populasi terlalu banyak sehingga tidak dapat diteliti semuanya. Lokasi anggota populasi tidak diketahui secara pasti, keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dari peneliti, unsur populasi yang bersifat heterogen, dan dalam penelitian kemungkinan terdapat aktivitas yang rusak atau contohnya penelitian tentang daya tahan bohlam. Oke guys, sampling method. Yang pertama, probability sampling, simple random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling atau area sampling. Dan yang kedua, non probability sampling. Yang pertama ada confidence sampling, judgment sampling atau purposive sampling, dan quota sampling. Next, probability sampling. Simple random sampling, yaitu cara pengambilan sampel secara acak atau random. Cara pengambilan sampel dapat dilakukan dengan cara undian, namun demikian, cara pengambilan sampel dengan metode ini harus memenuhi syarat, yaitu anggota populasi bersifat homogen, yaitu syarat ini tidak dipenuhi, maka metode ini tidak cocok digunakan. Yang kedua, systematic sampling. Metode ini digunakan untuk anggota populasi diketahui dan tidak bersifat homogen, akan tetapi bersifat heterogen dan tidak bertingkat. Agar semua unsur dalam anggota populasi dapat terwakili, cara pengambilan sampel dilakukan secara sistematis. Tekniknya yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan cara pengelompokan terlebih dahulu anggota populasi sesuai dengan kesamaannya atau homogenitas. Kemudian dari kelompok-kelompok tersebut diambil secara sistematik atau secara random atau proporsional. Selanjutnya, stratified random sampling. Metode ini hampir sama dengan systematic sampling. Bedanya adalah pada sistem ini, homogenitas anggota populasi sudah terbentuk berdasarkan stratifikasinya atau tingkatannya. Nah, misalnya anggota populasi yang terdiri atas kelompok yang berpendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dengan demikian, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan cara pengambilan sampel dari setiap setara atau tingkatan secara random sehingga tingkat strata atau tingkatan dapat terwakili. Selanjutnya, cluster sampling atau area sampling. Metode ini digunakan jika anggota populasi tersebut di beberapa tempat yang mencakup daerah yang luas dan susah untuk terjangkau. Nah, cara pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil sampel secara profesional dari setiap area atau klaster sehingga setiap area atau klaster dapat terwakilkan. Selanjutnya, non-probability sampling. Yang pertama, konfirensi sampling. Metode pengambilan sampel ini dilakukan jika populasi tidak diketahui jumlahnya. Nah, sehingga peneliti dapat mengambil sampel berdasarkan tingkat kemudahan memperoleh dan kenyamanan mahasiswa atau peneliti dalam memilih sampel. Nah, dengan demikian, peneliti dapat menentukan sendiri sampel yang mana yang ingin diambil sepanjang ia atau benda tersebut merupakan anggota populasi. Selanjutnya, judgment sampling atau purposive sampling. Metode pengambilan sampel ini dilakukan jika peneliti melakukan pengambilan sampel berdasarkan keputusan dari peneliti sendiri, berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan sendiri oleh peneliti sepanjang unsur-unsur yang akan diteliti merupakan anggota populasi, misalnya berusia minimal 17 tahun, berjenis kelamin perempuan, berdomisili di wilayah tertentu. Selanjutnya, quota sampling. Metode pengambilan sampel ini dilakukan jika populasi tidak diketahui jumlahnya, sehingga peneliti harus menentukan sendiri jumlah sampel yang diinginkan. Nah, cara pengambilannya
dapat dilakukan dengan metode purposive atau konvensi sampling. Selanjutnya, Large Sample Metode Slovin. Rumusnya yaitu besarnya sampel penelitian sama dengan besarnya jumlah populasi dibagi dengan 1 ditambah besarnya jumlah populasi dalam kurung E pangkat 2. Nah, sebagai contoh, jika jumlah populasi adalah 1.300 dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar 10% atau 0,10, maka sampelnya dapat dihitung dengan menggunakan metode Slovin sebagai bentuk besar sampel penelitian sama dengan 1.300 dibagi 1 ditambah 1.500, 0,10 sama dengan 93. Nah, jika tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5% atau setara dengan 0,05, maka jumlah sampel penelitian adalah N sama dengan 1.300 dibagi dengan 1 ditambah 1.300 atau setara dengan 0,5 tutup kurung 2 sama dengan 305. Selanjutnya, Kriging Table. Selain metode Slovin, jumlah sampel dapat ditentukan dengan menggunakan tabel Kriging. Metode pengambilan sampel dengan tabel dapat dengan mudah dilakukan. Mahasiswa atau peneliti tidak perlu susah-susah mencari jumlah sampel yang diinginkan. Nah, prinsipnya sama dengan metode Slovin. Semakin besar tingkat kesalahan, maka semakin kecil sampelnya, atau sebaliknya dapat dikatakan semakin besar jumlah sampel yang digunakan, maka semakin kecil tingkat kesalahan dalam memprediksi kondisi populasi. Nah, jadi populasi dan sampel. Populasi itu keseluruhan unsur yang terdapat di dalam objek penelitian. Unsur tersebut dapat berupa orang, benda, perusahaan, atribut, atau unit-unit apa saja yang terkandung dalam objek penelitian. Nah, sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian yang dapat dianggap mewakili kondisi atau keadaan populasi. Nah, jadi dari contoh penggunaan metode Slovin tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semakin kecil tingkat keyakinan kesalahan jumlah sampel semakin besar. Nah, sebaliknya, semakin besar tingkat kesalahan maka jumlah sampel semakin kecil. Okay guys, maybe that's all I can say. More or less, I am sorry. I hope what I say can be used for all of you. And see you in the next video.